wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ta'ala hikmataka wansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahim dalam kajian Quran di jini ke-11, insya Allah pertemuan yang pertama. Semoga Allah mudahkan dan Allah lancarkan dan Allah istiqomahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir pada malam hari ini, insya Allah memperoleh syafaat yaumil akhir. Dan insya Allah kita diberi kesehatan dan insya Allah diberi panjang umur. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umur kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Auzubillah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir yang terhormat Ustadz Nasaruddin. Apa kabar Ustadz? Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Ustadz senantiasa dalam lindungan Allah, sehat selalu, sehingga Amin, bisa amin, mendampingi kami semua. Begitu amin. juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, Amin. mohon maaf, hampir lupa. Sebelumnya Apa saya itu? mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Ustadz, kepada Bapak Oh, Ibu ya. Mohon maaf lahir batin. Insya Allah kita bisa iya. dipertemukan di Idul Fitri yang akan datang. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin, Tafadhol amin. Ustadz. Baik, syukran, Budana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهنا ورب العالمين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي أنزل إلى محمد القرآن الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام أيها السادة والسيدات أسعدكم الله حياتكم رحمني ورحمكم الله جميعا Bapak Ibu yang akan muliakan Bunda Ane dan Bunda Rika selaku host dan eh, tim dari DJWI, Bunda Rina, Bunda Tin, Bunda Zainal, Alhamdulillah, Bunda Dini, mm, Bunda Nunung, ini yang udah orang-orang lama kenal ya. Bunda Ida, Bunda Sumiati, Bunda Kuria, Pak Herman, Bunda Ratna dan Pak Joko. Ada Pak Supriyono kayaknya baru Baru insya Allah ya, Ustadz. baru kenal beliau ya. Alhamdulillah dan semua yang hadir dalam majelis kita ini mudah-mudahan majelis kita senantiasa memperoleh rahmat barakah Allah SWT. Ilmu Amin. yang kita dapatkan semoga membimbing kita, membuat kita sa'adah fid dunya wal akhirah dan juga semoga menjadi catatan amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang muliakan, tadi juga Bunda Anda sudah menyampaikannya. Ini meskipun Syawalnya udah selesai nih ya, Iya, enggak. Syawalnya Yang penting mohon maaf sebenarnya tiap hari nggak apa-apa Ustadz. dia sudah masuk Dzulqa'dah. Jul Nah, kodah. Dzulqa'dah ya, tapi tidak ada salahnya karena Bapak Ibu yang dimuliakan, kaum al-ulama, para kaum ulama, kalangan ulama dahulu itu membagi tahun Hijriah itu dalam konteks Ramadan itu menjadi dua bagian. Ya, jadi 6 bulan setelah Ramadan, 6 bulan setelah Ramadan, dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu ya.
Muharram, Safar sampai Rabiul Awal itu mereka senantiasa berharap kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermohon kepada Allah agar kiranya eh, amalia-amalia selama bulan Ramadan, apakah siamnya, qiyamnya, sedekahnya, tilawahnya, apapun semua selama 6 bulan itu masih disempatkan berdoa kepada Allah agar Allah terima amal ibadahnya. Lalu nanti Waalaikumsalam Aduh. warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Nanti setelah Jumadal Ula, 6 bulan sampai Ramadan yang akan datang, maka mereka berdoa agar Allah sampaikan usianya ke bulan Ramadan. Jadi kalau sekarang kita bulan Dzulqa'dah, rasanya belum terlambat ya. Doa kita semoga Allah apa namanya menerima, meridhoi amalan semua amalan kita yang ada yang kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu. Qiyamnya, siamnya, apa namanya, sedekahnya, tilawahnya dan segala macam. Itu Bapak Ibu yang muliakan, apa yang pertama. Yang kedua, eh, Alhamdulillah ahlan wa sahlan wa marhaban berjumpa kembali dalam kajian Quranic Journey yang ke-11 sekarang ini Bapak Ibu gitu ya. Mungkin mungkin ini adalah sesi atau bagian kalau Quranic Journey ini bagian terakhir dari rangkaian Quranic Journey. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai yang ini adalah ke-11. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu yang mengikuti program dari awal sampai akhir gitu ya. Subhanallah ini merupakan satu bagi saya secara pribadi ini merupakan satu kebahagiaan diberi kesempatan oleh DJWI untuk bersama-sama Bapak Ibu kita agak dekat mengenal Al-Quran surat demi surat, meskipun tidak detail, paling tidak ikhtisar, saya sebut ikhtisar. Ya. Ikhtisar itu garis besar, rangkuman garis besar dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus Al-An'am, sampai dengan sekarang adalah surat yang ke-104. 104. Berarti kalau 104 berarti sisanya 10 surat lagi, Bapak Ibu ya. 10 surat lagi berarti tuntas. Lalu kemudian kalau ini Bapak Ibu kumpulin nih dari awal sampai akhir itu Di rasanya bendel ya, Ustaz, ya, di bendel, iya dijilid. itu lebih dari satu bendel kayaknya tuh ya. Iya. Lebih dari satu Tebal. bendel. Saking tebelnya nih. Kalau sekali pertemuan satu program aja 100 halaman, ini kalau itu udah sampai besok kayaknya udah 1000-an halaman kan gitu ya. Bisa jadi dua Lebih dari bendel. tesis, Ustaz. Lebih dari tesis. Seperti itu. Tapi tidak semata-mata banyaknya yang kita pelajari, Paham. Iya. mudah-mudahan menjadi suatu bermanfaat dan mudah-mudahan harapan kita. Kita minta kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ini menjadi kesaksian di hadapan Hmm. Allah kelak bahwa kita Bapak Ibu semuanya, saya dan Bapak Ibu semuanya, selama hidup kita pernah mengkaji Al-Quran meskipun dalam cara yang sangat sederhana, dalam waktu yang sangat singkat, tapi kita pernah mengenal apa namanya pesan secara singkat dari masing-masing surat dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Mudah-mudahan nanti ini adalah bahan dan kesaksian kita di hadapan Allah bahwa kami ya Allah sudah mencoba untuk mendekatkan diri kami kepada kitabmu, ayat-ayatmu, Al-Qur'anmu. Bahwa kami masih belum memahami, betul kami masih jauh pemahaman kami. Bahwa kami mungkin belum sempurna di dalam mengamalkannya, tentulah gitu. Tapi di antara semuanya itu kita sudah membuktikan bahwa kita insya Allah akan tuntas nanti sampai apa namanya baginya ke-11 ini surat An-Nas ini kita telah menyampaikan, kita telah mengkaji bersama surat demi surat di dalam Al-Quran sampai dengan tuntas. Subhanallah. Kak, kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, kepada DJWI yang sudah membersamai kami ini dalam penyajian materi-materi Quranic Journey. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. kita mulai. Mudah-mudahan materinya sudah di tangan Bapak Ibu semua. Materi itu ya, materi Quranic Journey-nya nih ya, Quranic Journey. Bisa. Iya, sudah Bapak Ibu ya. Kan begini ya, Ya. covernya begini ya. Tuh. Jadi kita punya istilah QG ya, QG.
QG itu berarti singkatan Quranic Journey. The Quranic Journey. Ya, apa kalau bahasa kita ini rehlah Qur'aniyah. Rehlah Qur'aniyah. Rihlah. Jalanan Perjalanan Qurani. Quran. Ya, pengembaraan Quran. Tuh, jadi kita mengembara dalam arti mengembara dalam tahapan-tahapan kita menggali, mendalami, memahami meskipun dalam cara yang singkat. Isinya apa kurikulum ini? Tafsir, tafsil. Nah, jadi tafsirnya setelah kita baca ayat, lalu kita nanti sampaikan tafsir sedikit. Tafsil itu berarti uraiannya, setiap kata uraiannya. Lalu tilawah ada kadang membaca ayat-ayat, membaca hadis, membaca doa dan sebagainya. Lalu tarjamah, gitu ya, tarjamah. Nah, ada di dalamnya yang tidak secara khusus disebut di sini yaitu ikhtisar, ikhtisar surah, gitu. Yaitu apa penyampaian secara singkat masing-masing kandungan masing-masing surat dalam Al. Ini untuk tahun 2026, 25 maksud saya, 1446 Hijriah. Baik, Bapak Ibu muliakan, seperti biasa sebelum kita urai, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang sudah menuliskan awal surat As-Saff. Kalau kemarin kita selesai pada surah Al-Mumtahanah, eh, hari ini kita memasuki surat As-Saff. Itu ya surat As-Saff, belum dan tuntas surat As-Saff ini. Oh enggak, oh Bu Darina sudah selesai nih, Benar ini subhanallah. sudah ya. Wah, Bu Darina. Menebalkan ya. Hmm, Menebalkan. Monggo Bun, kita lihat. Benar. Ya, baik. Ini menebalkannya sudah, Alhamdulillah. Bagaimana dengan uraiannya Bun? Silakan. Berapa jumlahnya, Bun? Ada 14 kalau dalam penglihatan saya, ya. Iya, Alhamdulillah. 14. Barakallah fiik, Bunda Rina. Selanjutnya Iya, di belakang dari bisa. Bunda Rina, silahkan. Alhamdulillah. Bunda Nunung Mhm. sudah, Bu Nunung? Bunda Tin sudah nih. Bunda Bunda Tin Tin juga dulu sudah. boleh, Bunda Tin dulu ya, Bunda Bunda Tin Tin ya. dulu ya, Oh, gantian. Nah, ini menebalkannya. Alhamdulillah. Barakallah fiik. Selanjutnya isiannya, Bun. Urayanya. Wah, sudah lengkap dibuat sendiri ini rasanya. Boleh ke kanan, ke kiri, Bunda. Ke Geser ke kiri, kiri, Bun. Bunda. Geser kiri. Oh, Berapa jumlahnya, Bun? jumlahnya ada 11, 13, 14 juga 14 sama. juga. Sama Bunda Dina sama ya 14 ya. Barakallahu fiik, Bunda. Baik, selanjutnya Bu Bunda Nunung, silakan. Nunung. Tadi Bunda Nunung mau tampilkan ya, Bun. Ayo, Bun. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ard. Oh iya, alhamdulillah. Ini suratnya. Lalu kemudian ini adalah 14 ada Ustaz. 14 juga ya, sama Kompak, ya. Ustaz. Luar biasa. Padahal nggak sama-sama hanya yang Bunda Huri. Ya, Bu Bunda Huri. Huria sudah. Monggo. Yang Huri ini dicoba di tebal ke apa namanya? Coba benar ini. Itu eh, Ya, ya. Oke. Udayanya, ada Bun. 13, ada 13, Hmm? 13. ada 13. 13. Iya, betul. Kurang satu. Kalau dari tadi kurang satu ya. Kalau tadi 14 pada ya. Gak apa-apa Iya, sih. Gitu ya. Baik. Terus Pak Jena sudah, Pak Haji? siapa lagi? Mbak Zainal, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Salam. Ini warahmatullahi lagi wabarakatuh. bertamu, jadi saya nulis aja sendiri Pak Ustaz. Ya Allah ini Saya punten tanya ke, Kertasnya ya Allah. ketinggalan. ini lagi bertamu di tempat anak ini. La ilaha illallah. Sempat Mudah-mudahan ikut. menyempatkan ya. Masya Allah. Aduh. Ini iya sampai ditulis dan diurai. Sampai berapa tuh Pak Haji di bawahnya itu? Sepertinya juga 14 ini. 14 Sama sama kayaknya ya. 14. Oh. Masya Allah. 14 juga. Barakallahu fiik. Wah, Syukur. di rumah siapa? Di rumah Safari ini. Iya, Alhamdulillah. di tempat Fahri ini. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Salam hormat Baik. dari anak-anak Ustaz. Oh, Masya Allah. Waalaikumsalam. Selanjutnya siapa lagi Bun? Yang Apa, Pak Herman sudah? mungkin monggo.
Baik. Kalau Pak Herman, oke. Eh, Kalau mau ditampilkan, monggo Pak Herman. Hmm. Ustaz. Iya, Oke, boleh. sebentar. Oh, lebih dekat lagi, coba Pak Herman. Oh, itu dia. Nah, Ke atasin, gitu. Pak. Tuh. Kurang ke Ah, atas. Nah, Iya. ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Urayanya, Pak Herman, monggo. Uranya ada 14 juga Ustaz. Sama ya, Sama-sama. luar biasa nih. Alhamdulillah. Waduh, luar biasa nih ya, sama. 14. Nah, Oke. Baik, Bu Nana, siapa yang akan membacakan untuk Oke, kita? silakan dengan buku rias, silakan. Hmm. Speakernya Bun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Artinya, Artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saya lupa Ustaz. Tadi yang hakimnya belum ditulis, jadinya 13 baru Aziz. Makanya 13. Oh, keluar Ketinggalan yang belum hanya satu. Belakangnya belum disertakan ketinggalan. Iya, hakimnya ya. Alhamdulillah. Jadi lagi nggak ngerjain apa-apa. baru 13. Oh ya udah. Oh, ternyata lah hakimnya Terusin. ketinggalan. Alhamdulillah. Iya. Dan udah tahu sekarang berarti. Makasih Bunda Arya. Ya, Ya. alhamdulillah, rahimahillah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Surat As-Saff ini, surat As-Saff ini yang tadi beliau baca nih, itu diawali dengan kata sabbaha. Sabbaha itu artinya menyucikan, bertasbih, mensucikan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu muliakan, se- eh, di dalam kajian bahasa Arab, gitu ya, di dalam kajian bahasa Arab itu ada dua madhab, ada dua golongan yang mengkaji tentang perubahan kata itu dimulai dari apa sih, kan gitu ya, dari apa sih. Maka ada dua kelompok besar dalam ahli nahwu. Ada yang mengatakan dasar atau asal dari perubahan kata-kata bahasa Arab itu bermula dari namanya masdar. Masdar. Nah, masdar. Memang masdar dari sisi bahasa kan artinya sumber ya, sumber. Oke. Tapi golongan Basrah mengatakan bahwa dasar asal awal dari perubahan kata itu fil madhi. Fil madhi. Gitu ya. Oke, dua-duanya punya apa namanya? Punya argumentasi yang saling sama-sama kuatnya. Dan itu yang digunakan dalam kajian ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu tasawuf ya, ilmu tasawuf khususnya bahwa ada dua mazhab bahwa dasar dari segala perubahan itu fil madhi, yang satu lagi adalah masdar. Nah, ternyata dalam konteks Al-Quran, ternyata urutan-urutan itu menjadi sumber dari pendapat tadi. Gitu ya. Coba Bapak Ibu ingat sambil mengingat apa yang sudah pernah kita pelajari dan di dalam tasrif yang jumlahnya kalau lengkap itu 10 itu fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul gitu ya. Fi'il amr, fi'il nahi dan seterusnya gitu ya sampai semua. Nah, itu eh, Al-Qur'an ternyata memberi isyarat tentang hal itu. Nanti Bapak Ibu ya. Ternyata kata-kata tasbih di dalam Al-Quran itu pertama kali disebut sebagai awal surat itu ada pada surah ke-17, yaitu surat Al-Isra. Surat Al-Isra, surat ke-17 yang bunyinya adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dan seterusnya. Nah, kata-kata subhana
itu berpatron, berpola dari masdar. Oke. Maka dari itu boleh jadi kelompok yang berpendapat bahwa sumber asal dasar daripada perubahan kata adalah masdar. Ternyata dalam konteks tasbih, dalam konteks pensucian ini, awal surat, kita bicaranya awal surat ya. Awal surat yang mengawalinya dari 114 surat itu adalah kata-kata subhana. Ya, subhana itu dianggap masdar. Itu masuk kategori masdar. Oke. Setelah subhana, setelah masdar, maka dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan fil madhi, yaitu pada surah Al-Hadid. Bapak Ibu, pada surah Al-Hadid. Surat Al-Hadid itu dimulai dengan kata sabbaha. Hadid dimulai dengan kata sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya, sabbaha. Itu surah Al-Hadid, yaitu pada juz ke-27. Setelah itu menggunakan kata sabbaha pada surat Al-Hasyr. Al-Hasyr, sabbaha masih fil madhi. Gitu ya. Lalu yang ketiga pada surat As-Saff kita ini nih. As-Saff kita ini. Menggunakan fil madhi juga. Sabbaha. Lalu setelah itu menggunakan fil mudhari pada surat Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil. Itu pakai fil mudhari. Betul? Terus setelah itu menggunakan urutan fi'il amr. Ya, fi'il amr. Jadi pada surat Yusabbih itu pada surat Al-Jumu'ah dan surah At-Taghabun itu menggunakan Yusabbih. Nah, pada surah Al-A'la, surat Al-A'la, Bapak Ibu, surat Al-A'la itu atau surah Sabbihisma, maka itu menggunakan fi'il amr. Gitu ya. Jadi kan urutnya kan madhi, mudhari, amr. Jadi masdar, madhi, mudhari, amr. Ternyata urutan itu sebagian menjadi dasar, menjadi pijakan bahwa Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an juga lihat tuh, masdar dulu, baru fil madhi, fil mudhari, fil amr. Nah, oke. Apapun perbedaan itu hanya sudut pandang kebahasaan. Sudut pandang bahasaan. Jadi sebuah pendapat ya sah saja seperti itu. Itu saya kira sudut pembahasan kebahasaan. Mari kita masuki sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini Bapak Ibu. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Gitu dong. Kata ma di sini, ma yang Bapak Ibu kenali masuk kategorinya adalah isim mausul. Pada penggunaan awalnya ma itu adalah lil ghairil aqil atau li ghairil aqil. Adalah kata yang ditunjuk untuk segala sesuatu yang tidak berakal, berarti benda mati. Itu ma. Sedangkan untuk manusia menggunakan kata man. Begitu. Itu asal penggunaannya begitu. Tapi pada perkembangannya, maka ma itu selain menyangkut, menunjuk, merujuk kepada yang tidak berakal, bisa juga merujuk kepada yang berakal. Jadi, sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, bertasbih kepada Allah apa dan siapa saja yang ada di langit, apa dan siapa saja yang ada di bumi. Wa huwal azizul hakim, dia maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Gitu ya. Apa makna bertasbih? Bertasbih berarti mensucikan Allah dari segala yang tidak layak disandang oleh Allah. Baik sifat maupun perbuatan. Jadi kalau ada seseorang, gitu ya, dia beranggapan dalam pikirannya tentang Allah sesuatu yang buruk tentang Allah, misalnya
Allah itu tidak adil, misalkan Allah itu apa namanya tidak perhatian dan seterusnya. Allah itu menzolimi hambanya, berarti orang itu tidak mentasbihkan Allah, tidak mensucikan Allah. Yang diminta pertama adalah tasbih, mensucikan, sucikan dulu Allah dari segala yang tidak layak. Barulah setelah itu kau puja dia, kau puji dia, kau sanjung dia, kau angkat dia, kau muliakan dia. Pujian, sanjungan, pemuliaan dari seseorang, dari manusia kepada Allah, tetapi tidak didahului dengan tasbih, tidak didahului dengan penyucian dari hal-hal yang tidak layak bagi Allah, entah keyakinan, entah kata konteksnya sifat atau perbuatan Allah, maka tidak ada manfaat dari pujian, tidak ada manfaat dari sanjungan dan pemuliaan kepada Allah. Tidak ada manfaat orang yang menyebut puji Tuhan, apa namanya, apapun penyebutannya, tetapi dia meyakini Allah punya anak. Berarti dia tidak mencucikan Allah dari keesaannya. Maka segala pujian yang disampaikannya, apakah namanya konon katanya kalau haleluya itu sama dengan alhamdulillah. Puji Tuhan itu adalah arti dari alhamdulillah, tidak ada manfaatnya di hadapan Allah karena dia tidak mensucikan Allah terlebih dahulu. Bukankah manusia juga agak mirip-mirip seperti itu? Artinya tidak ada manfaatnya orang memuji kita kalau dia ternyata bersuuzon kepada kita. Kan gitu. Maka antara suuzon dan pujian itu dianggap sebagai satu kepribadian yang berbeda. Orang kita sebut dia orang munafik karena hatinya di luar kita dia itu membenci, ya, membenci kita, tetapi di dalam ucapannya dia menyanjung-nyanjung kita. Pada Allah, sucikan dulu dari segala yang tidak layak Allah sandang. Apakah Allah punya anak? Apakah Allah tidak kuasa? Apakah Allah tidak adil? Apakah Allah ini dan itu semuanya? Segala sesuatu yang negatif terhadap Allah, singkirkan dulu dalam benak kita, dalam pikiran kita. Baru itulah namanya kita mensucikan Allah, mentasbihkan Allah. Barulah kau lakukan yang lainnya. Pujilah dia, sanjunglah dia, muliakanlah dia. Barulah itu. Maka setelah sholat, Bapak Ibu yang akan muliakan, urutannya di dalam zikir, setelah la ilaha illallah dan seterusnya, la syarikalah lahul mulk dan seterusnya, maka wirid itu tasbih dulu, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar, atau subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, ditutup dengan la ilaha illallah. Itu dia urutannya seperti itu. Nah, dalam konteks ayat ini, semua yang ada di langit, siapa yang di langit? Kalau ma itu menunjukkan tidak berakal, bilang ya bintang, langit, ya galaksi, dan segala macamnya. Kalau dia mengacu kepada yang berakal, boleh jadi dalam para malaikat. Para malaikat itu bertasbih kepada Allah. Wa ma fil ard, dan apa saja yang ada di bumi, ya manusianya, ya binatangnya, ya hewannya, ya apa namanya benda-bendanya, bebatuan dan tanamannya, semuanya bertasbih kepada Allah. Walakin la ta'lamuna tasbihahum. Tapi kalian, hai manusia, tidak mengerti bagaimana makhluk-makhluk Allah itu bertasbih kepadanya. Kita tidak tahu bagaimana burung bertasbih. Kita tidak tahu bagaimana batu bertasbih. Konon katanya kalau burung berkicau itu tasbihnya. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Gitu ya. Jadi nggak ada yang tahu kita. Ya. Kecuali diberikan kemampuan oleh Allah SWT untuk mengenali bagaimana hewan, benda-benda bertasbih. Itu Bapak Ibu memuliakan uraian daripada ayat sampai pertama, wa huwal azizul hakim, dialah maha perkasa. Maka layak karena dia maha perkasa, semuanya mensucikannya, semuanya mengagungkannya. Tapi ada juga yang tidak mau menyucikannya, ada juga yang tidak mau mengagungkannya. Tapi Allah maha bijaksana. Bagaimana nggak bijaksana? Seandainya Allah itu adil, seenggaknya Allah itu semata-mata adil dalam artian bahwa orang berbuat baik dibalas kebaikan, orang berbuat buruk dibalas keburukan, seperti itu tuh, gitu. Maka orang-orang yang tidak menyembah kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah, orang-orang yang
bermaksiat kepada Allah, Allah langsung timpakan azab. Maka ada ungkapan rahmatullahi, ya, aghlabu min adlihi atau a'la min adlihi. Apa artinya? Rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih tinggi, lebih mengasai, lebih apa namanya eh, lebih luas, lebih besar, ausa, lebih luas daripada keadilannya. Jadi bukan hanya adil Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Kalau adil, semata-mata Allah adil itu, maka orang yang berbuat baik dibalas dengan kebaikan, orang yang berbuat buruk dibalas dengan keburukan. Tapi di dunia tidak. Semua makhluknya yang sujud kepadanya, yang tidak sujud kepadanya, semuanya diberi rizki, diberi rahmat semuanya. Tetapi bagi yang tidak beriman, bagi yang tidak tunduk patuh, jangan harap dia mendapatkan apa yang dia inginkan di akhirat nanti. Dalam surah Al-Baqarah ayat 200 disebut wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara mereka orang-orang ada yang berdoa kepada Allah, ya Allah hadirkan kepada kami kenikmatan dunia saja. Itu, maka Allah bilang dia tidak akan dapat kebahagiaan di akhirat. Tetapi wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adalah ini yang kita biasa doakan di dalam habis salat kita. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Bukan hanya itu, terbebas dari api neraka. Demikian urang singkat pada surah As-Saff ayat pertama. Sabbaha artinya bertasbih. Jenisnya adalah fiilnya adalah fiil madhi. Li, untuk atau kepada. Huruf jenisnya, uraiannya adalah huruf jar. Allah, Allah adalah Allah. Ini adalah isim, masuk kategori lafaz jalalah. Ya. Ma, apa yang kategorinya isim. Isim apa namanya? Isim mausul. Terus fi, pada atau di adalah huruf. Huruf apa ini? Huruf jar. Asamawat, langit. Isim jama muannas. Salim. Wa dan huruf apa ini? Atau. Oh. Ma, apa yang? Isim mausul. Oke. Fi, pada huruf jar. Huruf apa? Huruf jar. Kalau fi huruf jar. Terus kalau apa namanya samawat itu tunggalnya apa, Bapak Ibu? Samawat tunggalnya samaun ya. Samaun baru zamannya samawat. Jamak taksir, Ustaz. Jamak muannas. Jamak Muannas salim. Kalau ard jamaknya arodi. Ardi itu sebenarnya nggak ada jamaknya karena bumi itu satu. Ya. Kalau dia dibikin jamak berarti dia itu tanahnya, struktur tanah. Ini bumi. Ini isim. Nah, isim muannas yang masuk kategorinya. Mufrad dan muannas dia. Betul. Iya, wa dan huruf atau. Wa dia isim domir munfasil. Betul. Dia isim domir munfasil. Munfasil artinya terpisah. Al-Aziz yang maha perkasa. Isim sifat. sifat. Al-Hakim
yang maha bijaksana. bijak, Isim sifat. Sifat. isim, sifat. Selesai lah. Ternyata 14 sama ya Bapak Ibu, ya luar biasa. Alhamdulillah. Permulaan yang lancar. Sedikit Ustaz. Fadhal, kalau mau bertanya silakan. Silakan Pak Herman. Bukan, tadi itu 14 ini ayatnya pendek. Mm-mm. Jadi alhamdulillah gampang. Oh gitu karena nyata pendek ya. Iya. Rasanya sih ke depan ayatnya lumayan pendek-pendek ini semua. Gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Baik, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang berkenan untuk membaca Bunda Ana untuk sekarang ini untuk yang ini? Silakan Bu Nunung. Bunda Silakan Nunung. Bunda Nunung. Hadis Nabi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha qala man adali waliyan faqad azantuhu bil Bil wa harbi. ma Bilhar. bil harbi Mm-mm. wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaratu alaihi wa ma yajalu abdi yataqarrubu ilayya bin nawafili hatta Hmm. ahiyah. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku telah umumkan peperangan terhadapnya. Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada ibadah-ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Baik. Hambaku akan senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah, hingga aku mencintainya. HR Al-Bukhari. Masya Allah. Barakallah fiik. Baik. Bapak Ibu, hadisnya ini hadis sahih ya. Innallaha qal, sesungguhnya Allah berfirman. Nih, tapi firman Allah yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ini namanya hadis qudsi. Hadis qudsi. Sesungguhnya Allah berfirman, ya. Man adali waliyan. Siapa yang memusuhi waliku? Faqad adzantuhu bil harbi, maka aku maklumkan, aku umumkan, aku memeranginya. Siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku proklamirkan, maka aku umumkan, aku akan memeranginya. Oh, itu kata Allah begitu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratu 'alaihi. Terus, dan tidaklah seorang mendekati aku, tidak ada yang lebih kucintai mendekatinya dengan melalui amalan-amalan yang kuwajibkan kepadanya. Ya, dia mendekat. Tapi supaya kita dicintai oleh Allah, bukan hanya mendekat dengan yang diwajibkannya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang terus-menerus mendekati aku dengan amalan-amalan sunnah Rasulullah yang disunahkan Rasulullah, sehingga dengan amalan sunnah itu yang terus dilakukan, aku mencintainya. Jadi Bapak Ibu melihatkan, hadis ini kalau disederhanakan, inilah yang menjadikan seseorang itu mengungguli saudaranya muslim yang lain di hadapan Allah melalui ibadah-ibadah sunnah. Sunnah. Kalau ibadah wajib, ya semua orang yang muslim yang taat melakukannya.
Salat 5 waktu, puasa Ramadan, berzakat dia. Iya melakukannya. Tapi yang lebih unggul di antara mereka, selain sholat wajibnya, maka ditambah sholat sunnahnya. Selain puasa Ramadannya ditambah puasa sunnah. Selain daripada zakatnya ditambahkan juga dengan sedekah-sedekah. Barulah dia namanya mendekati Allah melalui amalan-amalan yang disunnahkan oleh Nabi. Kalau itu yang dilakukan, maka jaminannya ini adalah sarana agar kita dicintai oleh Allah SWT. Itu. Bukan hanya mendekat, tapi dicintai oleh Allah. Mungkin ada orang mendekatkan diri kepada Allah, belum tentu dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia baru hanya melakukan apa yang diperintahkan, diwajibkan. Sedangkan kalau sunnah itu namanya kerelaan. Makanya nawafil. Nawafil itu tatawu', tambahan tapi sifatnya adalah sukarela. Kesukarelaan. Kesukarelaan ini yang menjadikan nilainya bertambah di hadapan Allah. Kalau sholat wajib, tambahkan pula sholat-sholat sunnahnya, qobliyah, ba'diyahnya. Kalau puasa Ramadan, tambahkan juga. Nah, Bapak Ibu saya kira sudah insya Allah sudah melakukannya. Apa itu? Puasa Senin Kemis kalau dia ada kesempatan. Puasa ayam apa namanya puasa kemarin Syawal 6 hari insya Allah dilakukan. Puasa Muharram, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid. Kalau dari semuanya itu banyak dianggap banyak, maka Bapak Ibu boleh melakukannya yang sederhana saja, yaitu 3 hari dalam setiap bulan. Ya, nih kalau Bapak Ibu berat untuk melaksanakan Shaum Daud itu berat. Oke, di bawahnya. Di bawah Shaum Daud apa? Shaum Senin Kemis. Itu ya, Senin Kemis. Senin Kemis 8 hari berarti. Kalau masih berat, puasa 3 hari dalam 1 bulan. Nah, waktunya kapan 3 hari itu? Bisa waktunya direndeng sebagai hadis Nabi 13, 14, 15 yang orang sebut sebagai Ayyamul Bid. Bisa. Atau 3 hari itu Bapak Ibu bebas memilih yang tiga hari itu bisa direndeng, bisa dipisah. Direndeng di awal bulan, direndeng di akhir bulan, nggak apa-apa. Atau mengambilnya 1 hari di 10 hari pertama, 1 hari di 10 hari kedua, 1 hari di 10 hari ketiga. Kan sebulan kan 30. Atau puasanya Senin, Kemis, Senin minggu pertama, Senin minggu kedua, Kemis minggu keempat. Misalkan bisa begitu. Atau Kemis, Senin. Yang penting 3 hari dalam 1 bulan. Itu hadis riwayat Abu Hurairah sendiri yang menerima pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain zakat, maka sedekah. Sedekah apa? Bisa sedekah harian Bapak Ibu di masjid, bisa sedekah pekanan, bisa sedekah bulanan dan sebagainya. Itu mengiringi zakat yang kita berikan pada setiap tahun. Zakat fitri namanya. Dan seterusnya. Jadi amalan-amalan sunnah menjadi wasilah, menjadi sarana, menjadi media kita mendekatkan diri kepada Allah yang akan mendatangkan kecintaan Allah kepada kita. Itu. Kalau cuma wajib-wajibnya saja, dia dapat. Tapi belum tentu dicintai oleh Allah SWT. Dia dapat pahalanya. Itu. Ini saya kira pesan hadis yang baru kita baca ini. Adakah pertanyaan tentang hadis ini Bapak Ibu? Kalau ada? Kalau Nah, tidak ada, Ustaz, Fadal. Silakan. Teman, monggo. di situ kan bunyi hadisnya man adali waliyan. Iya. Nah, waliyan ini apakah Nabi Muhammad SAW atau siapa Ustaz? Oh, benar itu. Benar sekali. Siapa itu awalian itu? Tadi apa namanya benar ya? Kalau Nabi Muhammad bukan hanya wali. Dia itu Nabiullah, Rasulullah, Habibullah. Itu mah ya. Kalau Nabi Muhammad mah
utusannya Allah, nabinya Allah, kecintaannya Allah. Itu dia. Udah jelas kalau Nabi Muhammad. Jadi wali yang disebut siapa saja? Kita manusia. Kita manusia. Maka kita sering ketemu dengan wali kan? Wali. Ah, maka wali itu bisa menjadi wali karena dia melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi ini mah manusia biasa selain para nabi. Termasuk kita pun mudah-mudahan bisa dengan izin Allah tentu saja bisa memasuki wilayah apa yang namanya wilayah wali. Cirinya apa? Cirinya selain amaliyah-amaliyah fardu, dia cinta amaliyah-amaliyah sunnahnya. Sunnah yang diperintahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Cirinya apa? Sebenarnya cirinya nggak bisa dilihat dari, oh kalau wali itu cirinya yang oh pakai sorban terus, nggak juga sih. Tuh. Yang cirinya pakaiannya selalu pakai gamis, enggak juga seperti itu. Enggak. Tapi kalau kelihatan dari hadis ini, orang yang terus mendekatkan diri Allah bukan hanya melalui ibadah-ibadah wajib, tapi ibadah-ibadah sunnah. Senang, gemar dengan ibadah sunnahnya. Jadi kalau ibadah sunnahnya dia lakukan, maka insya Allah yang wajibnya udah selesai dia. Udah tuntas. Itulah sarana seseorang menjadi kecintaan Allah. Jadi wali itu artinya orang yang dicintai oleh Allah. Itu namanya wali. Jadi kalau Allah cinta padanya, kenapa cinta kepadanya? Karena dia mendekatkan diri kepada Allah melalui hal-hal yang diwajibkan dan disunahkan oleh nabinya. Nah, lalu dia disebut adalah wali. Itu. Jadi wali itu bukan gelar yang disematkan oleh orang. Orang bisa saja nyebut ini wali, ini bisa saja. Tapi yang punya hak Allah. Kalau waliullah, yang punya hak Allah. Itu. Dua manusia kemudian menyebut ini wali Allah, wali Allah, wali Allah. Ya bisa iya, bisa enggak. Bisa betul, bisa enggak. Gitu. Karena tidak ada ciri secara fisik, enggak ada. Tidak ada. Ya, orang aja menyebut wah ini wali Allah nih. Ya, bisa jadi iya, bisa jadi. Apalagi diidentikan wali Allah itu satu yang aneh-aneh. Nah, itu mungkin agak lebih jauh lagi tuh. Dia kok nggak sholat ya? Wah ini mah wali nih. Waduh ini lebih parah lagi nih. Orang yang wajib aja harusnya udah selesai, yang sunah-sunahnya dilakukan, ini yang wajibnya aja kagak dilakukan. Ini tanda tanya ini. Dia nggak sholat Jumat kenapa? Dia mau wali sholat Jumatnya di Mekah. Ini agak aneh juga nih gitu ya. Ya kalau benar, kalau enggak nih bisa repot gitu nih gitu ya. Kan itu memang kalau betul begitu ya kan kita nggak tahu ya. Kalau itu betul maka tuh apa namanya ya itu karunia Allah mungkin seperti itu ya bisa saja kan gitu tapi hati-hatilah orang-orang yang awam dia bilang orang nggak sholat dia mau wali nah repot kan gitu ya jadi, harusnya wali itu bukan hanya yang sunnah bukannya hanya yang wajib yang sunnah saja dia habis waktunya untuk itu zikirnya itu ya kalau sholat wajibnya nggak pegang apalagi sunnahnya jangan-jangan wali apa nih gitu ya. Kata orang ceritanya nih bukan wali makbul, wali mardut ini mah ya. Gitu ya. Wali Wali mardut. kukun. Wali kukun kalau mau ke Madiun. Wali kukun. Gitu. Jadi hati-hati kita nih kalau ini. Jadi setahu saya tidak ada ciri wali itu dari sisi fisik. Apalagi didatikan orang yang aneh-aneh nggak mandi setahun ini wali. Oh, gimana ceritanya wali nggak mandi-mandi tuh setahun gitu ya. Jadi begitu. Iya, wali kutub gitu. Ya, katanya begini katanya. Kata orang mengatakan gitu. La ya'riful wali illal wali. La ya'riful wali ya illa waliyun. Tidak ada yang mengenali wali kecuali wali juga. Bisa jadi memang. Kalau informasi itu dari wali juga. Kan gitu ya. Sama. Tidak ada yang mengenali seorang seorang alim kecuali yang orang lain lainnya. Ini alim nih. Tahu dia alim. Kenapa? Karena dia bisa mengukur dirinya. Dia alim nih. Karena dia tahu. Jadi bukan klaim dari orang-orang biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan si dia ini wali nih,
Boleh jadi mengatakan itu wali juga nih. Jadi kalau kalau yang mengatakannya ini bukan wali, berarti itu klaim-klaim sepihak. Baik. Jadi Ustaz, wali yang kita kenal selama ini ada wali apa? Wali Songo atau wali apa itu? Kemana tuh Ustaz? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Oh, itu. Syukur Ustaz. Iya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Maka ukurannya apa? Ukurannya adalah takarub kepada Allahnya itu. Melebihi daripada Oh, manusia keumuman. hmm. Dan memang mereka kalau yang kita dengar ya, orang-orang yang kuat dalam zikir gitu ya, orang yang sudah lepas dari apa tuh dari dunia, dari kepentingan duniawi. Bisa jadi iya. Tapi sekali lagi itu bukan klaim dari Al-Quran, bukan dari hadis bahwa sifulan wali Allah enggak. Tapi itu Hmm. adalah informasi yang kita dapatkan dari para ulama juga. Bisa. Jadi jawabnya bisa iya, bisa enggak. Paling tidak itu yang disepakati oleh sebagian apa masa tokoh-tokoh kita. Seperti itu ya, Pak. Wallahu a'lam bishawab. Syukur Bu Ana Ustaz. selanjutnya, iya Jazakallah. makasih sama-sama. Selanjutnya Bu Ana ini Baik, ada silakan doa. dengan Bunda Iya. Rina. Assalamualaikum, Bun. Silakan Bu Darina. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu anta qayyim samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu lakal mulku samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard. Walakal hamdu anta haqq wa wa'dukal haqq wa liqa'ukal haqq wa qawlukal haqq wa jannatul haqq wan naru haqq wa nabiyyuna haqq wa muhammadun haqq wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu wa ilaika hakamtu wa firli ma qadamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa anta muttafaqun alaih. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji. Dan bagimu kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkaulah Tuhan yang maha benar. Janjimu benar, bertemu denganmu benar. Firmanmu benar, surga benar ada, neraka benar ada. Terutusnya para nabi benar. Terutusnya Muhammad SAW benar darimu. Peristiwa hari kiamat benar. Ya Allah, kepadamu aku pasrah. Kepadamu aku beriman. Kepadamu aku bertawakal. Kepadamu aku kembali bertaubat. Dengan pertolonganmu, aku berdebat kepada orang-orang kafir. Kepadamu dan dengan ajaranmu, aku memutuskan hukum. Oleh karena itu, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Dosa yang tersembunyi dan terang-terangan. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau. Alhamdulillah. Barakallahu fiik, Bunda Rina. Bapak Ibu melihatkan doa yang barusan dibacakan oleh Bunda Rina adalah doa Bapak Ibu ketika sholat tahajud biasanya. Sholat Tahajud. tahajud. Itu doanya nih.
Nah, atau doa lain juga boleh. Ini salah satu doanya nih, yang masyhur gitu ya. Ini doanya adalah pujian-pujian. Awalnya pujian-pujian baru sedikit, di bawah baru ada adalah apa namanya, permohonan. Allah malakal hamd. Allah segala puji bagimu. Anta qayyimus samawati wal ard wa ma fihin. Kalau yang menopang langit dan bumi, kalau yang mencipta langit dan bumi, kalau yang mengatur langit. Wa ma fihin, dan apa saja yang ada pada keduanya. Walakal hamd, dan bagimu segala pujian, ya. Walakal hamdu walakal mulku samawat laka mulku samawati wal ard, bagimu kerajaan langit dan bumi dan yang ada pada keduanya. Walakal hamdu anta nurus samawat wal ard wa ma fihin, segala puji bagimu, engkau adalah cahaya langit dan bumi dan yang ada pada keduanya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ard, dan bagimu pujian, engkaulah raja langit dan bumi. Walakal hamd antal haq, segala puji bagimu, engkaulah yang maha benar, janjimu maha benar, perjumpaan denganmu benar, ucapanmu benar. Allah yang benar, Allah benar. Wal jannatu hak, adanya surga itu benar. Wan naru hak, adanya neraka itu benar. Wan nabiyuna hak, para nabi itu adanya benar. Wa Muhammadun hak, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar. Wasa'atu hak, datangnya kiamat itu benar. Allah malaka aslam, ya Allah kepadamu aku berserah diri. Wa bika amant, kepada engkau aku beriman. Wa alaika tawakkal, kepada engkau aku berserah diri. Wa ilaika anad, kepada engkau aku kembali. Wa bika khasamtu, dan karena engkau, ya, atau demi agamamu aku berdebat dengan orang-orang, orang kafir dan orang-orang yang memang membutuhkan debat. Wa ilaika hakamtu, kepadamu aku serahkan, aku adukan segala perkara. Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Apa? Ma qaddamtu wa ma akhartu, yang lalu dan yang akan datang. Wa masrartu, apa saja yang kurahasiakan dan apa saja yang kunyatakan. Antal muqaddim, kaulah yang mendahulukan. Wa antal muakhir, kaulah yang mengakhirkan. La ilaha illa anta, tidak Tuhan selain engkau. Nah, inilah redaksi daripada doa tahajud. Sebenarnya dibacakan kapan saja oleh Bapak Ibu, boleh aja, nggak masalah. Ya, habis sholat maghrib membaca doa ini, boleh. Habis sholat subuh membaca doa ini, boleh. Tapi biasanya ini dibaca pada waktu sholat tahajud. Ya, Bapak Ibu. Ini doanya. Kita mengingatkan seperti itu. Baik. Ada yang ingin tanyakan dari doa tadi, Bapak Ibu? Apa tadi? Doa Tahajud. tahajud tadi, ya kalau ada. Kalau tidak, baik. Ada Ustaz, sedikit aja Silakan Ustaz. Pak Irman. Fadal. Di sini banyak kata-kata hakun. Betul. Ada al-hakku, ada hakun. Hmm, Mulai dari wal jannatu hakun, dia enggak marifat. iya. Nah, sedangkan di atasnya marifat, Ustaz. Apa bedanya, Ustaz? Iya. Jadi khobar itu bisa ma'rifat, bisa nakiroh. Khobar itu bisa nakiroh, bisa ma'rifat. Dua-duanya bisa. Seperti itu. Jadi karena ini apa namanya apa namanya? Ini adalah doa yang bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ikuti apa yang disabdakan dari beliau. Dari sisi kebahasaan, maka yang makrifat itu berarti sudah merupakan satu kepastian, begitu. Sedangkan kepastian ke sisi katanya ya, sisi katanya itu, sisi katanya tertentu, bukan kepastian, tertentu, sudah tertentu. Sedangkan yang masih nakiroh itu menunjukkan masih umum, itu dari sisi kata.
gitu ya. Eh, pada hadis ini bunyinya pada kata antal haqqu wa wa'duka al haqqu wa liqa'uha wal haqq. Itu pertama. Yang kedua, Pak Erma, bisa jadi secara apa namanya lugawian, maka al haqqu ini khobar dari ya apa namanya khobar dari domir yang tersembunyi. Wa wa'duka huwal haqqu gitu. Eh. Jadi wa wa'duka huwa al haqq wa liqa'uka huwal haqq wa qauluka huwa al haqq. Nah, gitu seperti itu. Jadi eh, tafsirannya bahwa ini adalah khobar dari domir yang dihilangkan di tengah-tengahnya yaitu huwa dan ucapanmu yakni adalah ucapan yang benar seperti itu. Baik, wallah Hmm. seperti itu. Syukran Ustaz, jazakallah Baik, khairan. ada yang lain Bapak Ibu silakan. Kalau ada, Silakan, kalau tidak, Ustaz. ayo silakan. Kalau ada, Ada yang bertanya? baik. Selanjutnya siapa yang bacakan Bu? Ini ada Silakan dengan nasihat Pak dari Herman. ulama. Mhm. Oh, Apa nih yang berikutnya apa nih? ini Nasihat para nasihat para ulama. ulama nih, silakan. Nasihat para ulama. Hmm. Eh, mana ya? Oke nih. As-siqatu bin nafsi iyal miftah iyal al-miftahul awwalu li tahqiqil najah. Nah, hmm, Najah. betul. Percaya diri adalah kunci pertama untuk mencapai kesuksesan. Iya, betul. Ini bukan Quran, ini bukan hadis, ini adalah nasihat para ulama. Percaya diri kunci awal kesuksesan. Emang begitu ya. Kalau orang nggak percaya diri, ya bagaimana orang mau percaya sama dia? Dia saja kurang percaya diri. PD, Kan Ustaz ya. pede. Tuh, itu kunci pertama untuk meraih kesuksesan. Harus di apa namanya? Harus di motif, harus dimotivasi dulu Mas, supaya memiliki kepercayaan diri di dalam. Enggak malu-malu saat gitu ya. Iya, cuma jangan berlebihan, jangan terlalu pede kata orang. Kalau jangan pede over ya. tanpa perhitungan, tanpa pertimbangan, tanpa ancang-ancang, tanpa persiapan, itu pede yang ngawur, gitu ya. Oh. Ya, jadi pede itu karena didahului dengan ikhtiar, dengan persiapan. Itulah percaya diri yang benar. Thiqah bin nafsi hiyal miftahul awal li tahqiqin najah. Persiapan menentukan seseorang memiliki thiqah bin nafs, percaya diri. Oke. Baik, Bapak yang muliakan, kita masuk ke sekarang ikhtisar surah ke-104 yaitu surah Al-Humazah. Wailul likulli humazah. Ya. Nama suratnya Al-Humazah. Ya. Al-Humazah itu artinya pengumpat. Oke. Alasan penamaan, surah ini dinamai Al-Humazah karena kata ini digunakan untuk mengawali surah ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Bapak Ibu. Pada kata eh, apa namanya humazah, pada kata humazah itu itu meskipun ada tak marbutohnya tidak menunjukkan bahwa dia itu perempuan ya. Enggak. Malah justru tak marbutoh pada kata ini nih humazah dan lumazah itu merangkum laki-laki dan perempuan. Jadi apa namanya justru humazah lumazah itu ya laki-laki ya perempuan tuh itu. Jadi bukan karena ada tak marbutohnya terus dia itu perempuan gitu ya. Tidak. Itu. Nah, apa bedanya antara humazah dan lumazah? Kalau di sini
Humaza itu mengumpat, kalau lumaza itu mencela. Ya. Jadi kalau humazah perbedaannya Bapak Ibu nih. Kalau humazah itu mencela dengan sikap. Jadi perbedaan antara humazah dan lumazah adalah humazah adalah bentuk celaan kepada orang lain melalui perbuatan. Hmm. Perbuatan seperti hmm, lirikan, mata, gesture tubuh, hmm, ya kedipan, ya eh, apa tuh tolehan, toreh apa tuh noleh, kedipan. Apalagi orang biasanya kalau ngejek itu apa tuh Bapak Ibu? Lirik, gesture tubuh, ya kan ada gerakan-gerakan tertentu yang apa namanya itu menunjukkan bahwa dia ngejek. Apalagi? Isyarat ya. Iya, pakai itu, pakai isyarat-isyarat tubuh tuh biasanya dia. Lirik matanya, bentuk apa, gerakan tubuhnya, gesture tuh gerakan tubuhnya. Kalau Kedipan. kalau Apa? buang muka Pak Ustaz, Apa, Bun? buang muka. Iya, boleh tuh membuang muka kemana? Ke tempat sampah. Buang muka, menoleh itu ya, memalingkan Lengos badan, noleh. melengkos gitu. Itu betul tuh. Apalagi udah itu ya, dan lain-lainnya dan lainnya. Tangannya ke kepala Ustaz miring tapi tangannya. Itu ya. Itu bisa juga tuh. Kalau lumaza adalah bentuk hinaan, celaan kepada orang lain melalui ucapan. Tuh Hmm. Bapak Ibu. Kalau ucapan namanya lumaza. Kalau Mas. humaza itu iya pakai gerakan, pakai sikap, perbuatan. Ya. Oke, itu bedanya antara humaza dan lumaza. Kalau dua-duanya dilakukan Pak Ustaz, bisa. Humaza dan humaza. Itu apa dipakai bahasa ini? Lu humaza ya. Astagfirullah. Itu dia. Baik. Identitas surat. Surat Al-Humazah terdiri dari 9 ayat, 33 kata, 134 huruf. Sesuai Sunan Mushaf, surat Al-Humazah merupakan surat ke-104. Ini ya. Oke. 104. Hmm. Urutan pewahyuan adalah surat ke-32. Jadi maksudnya turunnya turunnya surat ini surat ke-32. Pertamanya Al-Alaq, Al-Muzammil, Al-Mudathir. Ke-32-nya adalah Al-Humazah. Tapi letaknya di Al-Quran ke-104. Padahal Al-Quran itu jumlah suratnya berapa? 14. 114. 14. Kalau ini 104 berarti sisanya berapa? 10. 10 lagi. Termasuk sebagai surat Makkiyah. Berarti turunnya di mana Bapak Ibu? Maka Di Makkah. Karena memang ini perbuatan yang dilakukan orang-orang kafir musyrikin Makkah nih kepada Nabi nih. Surat Al-Humazah termasuk sebagai surat Al-Qisar, Al-Mufassalat. Maksudnya Qisar itu surat pendek. Ya. 17 surat terakhir Al-Quran ditambah dengan Al-Fatihah, termasuk Qisar. Di surah 17 surat terakhir. Al-Humazah itu ke apa namanya ke 10.
ke atas lagi tuh. Biasanya dari surat Ad-Duha, Bapak Ibu. Dari surat Ad-Duha sampai ke bawah tuh. Ya. Jadi eh, ada yang menyebutnya dari surat Ad-Duha, ada yang menyebutnya surat Al-Nashrah. Makanya kalau ada orang khataman biasanya bacanya dari surat Al-Nashrah, apa Al-Duha ya, Wad-Duha ya. Gitu. Oke, lanjut. Merupakan bagian dari juz ammah di hizib keempat, juz 30. Hizib keempat berarti bagiannya keempat. Kan ada setiap juz itu dibagi empat hizib. Ini hizib keempat berarti bagian terakhir, kelompok terakhir dari juz ammah. Penyebab orang mengumpulkan harta. Kenapa orang-orang suka sekali mengumpulkan harta? Kan gini, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a mala wa adada. Orang yang mengumpulkan harta. Kenapa sih orang mengumpulkan harta nih? Syekh Nawawi Banten yang wafat tahun 1316 Hijriah dalam menjelaskan ayat kedua menyebutkan tiga pendapat tentang alasan mereka menghimpun harta dan menghitung-hitungnya sebagai berikut. Yang mengumpulkan harta dan menghitungnya yakni menghitung harta. Menurut Imam Akhfas, ia menjadikan hartanya simpanan untuk persiapan mendatang. Ya, jadi uangnya disimpan, jaga-jaga untuk masa depan, diinvest dan sebagainya. Imam Ad-Dhahhak mengatakan ia mempersiapkan berarti untuk anak-anaknya yang akan mewarisi hartanya. Kenapa untuk mereka menumpuk-numpuk harta? Kalau pertama bilang takut ada peristiwa-peristiwa penting di masa depan. Pengen beli apa, pengen beli apa, pengen punya apa, pengen adain apa. Yang kedua, karena urusan untuk anak-anak. Setelah sepeninggalnya waris. Ada berpendapat yakni menyombongkan jumlah dan banyaknya harta. Jadi mengumpulkan itu bukan untuk persiapan anak, bukan untuk sebagai persiapan kalau ada kepentingan-kepentingan, tapi mengumpulkan harta semata-mata untuk saling berbangga-bangga. Banyak-banyakan harta untuk menunjukkan bahwa dia itu orang yang paling berpengaruh, orang yang paling hebat, orang yang paling kuat, berjaya dan sebagainya. Itu menurut Muhammad Nawawi Al-Jawi pada At-Tafsirul Munir. Tafsir beliau namanya Al-Munir. Pendapat Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir yang wafat 774 dalam tafsirnya menyebutkan pendapat Ibnu Ka'ab sehubungan dengan makna ayat kedua setelah mazhab. Yaitu di siang hari terlena dengan harta bendanya. Orang-orang nih di siang hari terlena dengan harta bendanya dan merasa asik dengannya. Dan apabila malam tiba, mereka tidur bagaikan bangkai yang telah membusuk. Ya. Jadi orang yang diperdaya oleh kehidupan dunia, siang sibuknya nggak karu-karuan untuk duniawi, malam tidur senyenyak-nyenyaknya. Seperti itu aja. Apa namanya itu kehidupannya itu siang dihabiskan untuk mencari apa namanya rezeki, nafkah, harta, malam tidur. Tidak ada kesempatan dia itu mempersiapkan untuk akhirat. Tidak ada kesempatan dia untuk apa namanya mentakurub kepada Allah, munajat kepada Allah. Jadi mencari rezeki itu bagus, diperintah, Al-Quran juga memerintah, tapi yang jelek itu adalah orang mencari itu semata-mata untuk berbangga-bangga duniawi dan melupakan akhirat. Ibnu Katsir tadi. Kata mal dalam Al-Quran, ya mal. Kan di dalam surat Al-Humazah ini, ya ayah sabu anna malahu akhladah. Nah kata malahu itu kan dua kata, Bapak. Mal sama hu, gitu ya. Tapi di dalam ayat lain, mal itu selalu seringkali dikaitkan dengan domir. Amwalahum, amwalukum, maluhu, malakum, dan seterusnya. Selalu dikaitkan begitu. Pada umumnya Al-Quran menggunakan kata mal baik dalam bentuk tunggal maupun bentuk jamak tidak berdiri sendiri, tetapi dinisbatkan, dikaitkan, disandingkan kepada orang banyak atau pemiliknya siapapun dia. Ini memberi kesan bahwa harta harus memiliki fungsi sosial dan tidak direstui untuk dijadikan sebagai harta pribadi semata-mata dan mengabaikan fungsi sosial. Itu menurut Prof. Quraish Shihab dalam tulisannya. Jadi kok kenapa kata harta itu selalu umumnya dalam Al-Quran selalu dikaitkan dengan
pemiliknya hum, ya huha. Kenapa itu? Itu ada isyarat bahwasanya harta itu eh, dimanfaatkan untuk kebaikan bersama. Tema utama surah Al-Humazah ini. Surah Al-Humazah bercerita tentang orang-orang yang mencari-cari aib dan menggunjing orang lain ketika orang yang dibicarakannya tidak ada di tempatnya. Itu namanya ghibah kan. Ketika orang itu berada di hadapannya, mereka mengumpat dan mencelanya. Jadi kalau nggak ada menggunjing, kalau ada mengumpat, mencela. Di samping itu, Surat Al-Humazah bercerita tentang orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya tanpa memperhatikan mana harta yang halal dan harta yang haram. Serta mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan dirinya, padahal tidak demikian. Dan pastilah tempat kembali mereka dalam neraka. Ada nggak sebab nuzulnya? Ada sebab nuzulnya. Dalam satu riwayat, Utsman dan Ibnu Umar berkata, masih segar terngiang di telinga kami bahwa ayat ini, surat Al-Humazah, wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a mala wa'dadah, itu ternyata turun berkaitan dengan Ubay bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang kaya raya dan selalu mengejek dan menghina Rasul dengan kekayaannya. Tuh. Jadi persis itu menggambarkan sosok orang yang namanya Ubay bin Khalaf. Ya. Sekarang penjelasan per ayat. Ayat pertama menjelaskan tentang orang yang suka mencela dan mengumpat akan maka dia akan celaka. Ayat kedua menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang gemar mengumpulkan harta dan sibuk menghitung kekayaannya. Mereka lebih berkonsentrasi pada kehidupan dunia yang fana. Tiga, menjelaskan tentang perilaku orang kafir yang menganggap bahwa harta yang dimiliki bisa membawa pada kesenangan selama-lamanya. Empat, Allah SWT menjelaskan bahwa semua anggapan orang kafir itu salah. Kekayaan yang mereka miliki tidak bermanfaat. Mereka akan mendapat balasan dari perbuatannya, yaitu dilempar ke neraka hutomah. Apa neraka hutomah itu? Dijelaskan tempat bagi pencela dan pengumpat, yaitu neraka hutomah merupakan api neraka yang membakar hingga masuk ke dalam hati mereka. Ya, ayat 89 menjelaskan keadaan mereka ketika berada di dalam hutomah, itu tidak dapat keluar dan sudah ditutup fi amadimu, ya. Wa ma adraka ma narullahil muqad allati tattali'u 'alal afidah alaihim narum musadah. Dan mereka itu ditutup rapat dan diikat di dalam tali-tali, ya, yang tiang pancang, sehingga setiap kali mereka mau keluar dari neraka, mencoba keluar, mereka terikat di tiang sehingga tidak bisa keluar. Inilah Bapak Ibu yang muliakan, apa namanya isinya. Jadi ada ayat ini berupa ancaman bagi orang yang tidak mampu menghindari sifat-sifat buruk yang terungkap dalam surat Hutama adalah neraka Hutama. Sifat api Hutama berbeda dengan api yang berada di dunia. Api Hutama dapat menyusup masuk ke rongga badan hingga membakar hati. Hati merupakan anggota badan yang sangat sensitif. Jika hati terbakar, tentunya rasa sakitnya tidak terkira. Kenapa hati? Karena yang melakukan humazah dan lumazah itu dikendalikan dari hatinya. Maka hatinya lah yang disasar oleh api neraka. Sedangkan ketika diazab, mereka terkunci dalam sebuah kurungan lubang neraka dan mereka tidak bisa keluar karena mereka terikat fi amadim mumaddadah. Dan juga alaihim narum musodah, apinya tempat nerakanya itu tertutup rapat, tidak bisa dia keluar. Demikian Bapak yang muliakan surah As-Saff, penjelasannya, hadis dan doa, serta yang terakhir ini adalah ikhtisar daripada surah Al-Humazah yang barusan kita bahas terakhir. Demikian materi pertemuan kita di awal ini. Dan sekiranya ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan berkaitan dengan apa yang kami sampaikan di awal, ya, apakah surah As-Saff ataupun surah Al-Humazah di akhir ataupun hadis, ya, atau mau menambahkan dari apa yang kami sampaikan di atas, kami silahkan. Untuk sementara dari kami demikian. Kami kembalikan ke Silakan Bapak Ibu, Nana. barangkali ada yang bertanya lagi.
Ya Bu Ana, saya Bu Ana. Waalaikumsalam. Mendengarkan Bunda. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi. Kamu lagi Bunda. Senang gitu. Alhamdulillah. Iya, senang Ustadz. Kayaknya kalau nggak belajar rasanya ada yang miss, ada yang hilang gitu. Ustadz mau Alhamdulillah. nanya itu Yeah. mengenai doa tahajud itu Allahumma lakal hamdu anta fatirus samawati. Itu kita baca waktu kita mau sholat tahajud apa setelah tahajud? Baik. Ya, yang kedua mengenai surah Al-Maidah itu fadilahnya apa? Kan setiap ayat itu dulu kita pelajari itu ada fadilahnya. Kalau ini fadilahnya apa Ustaz? Terima kasih Baik. Ustaz. Makasih Bun. Yang pertama dulu ya. Kapan dibaca apa namanya doa tahajud tadi ya? Bapak Ibu muliakan. Jadi sebenarnya yang kita lakukan biasanya kan doa apa namanya tahajud itu dilakukan setelah ini ya, setelah sholat ya. Padahal Bapak Ibu muliakan, lebih bagus lagi kalau Bapak Ibu baca itu ketika lagi sujud. Oh iya, Lagi sujud ya. Tidak mesti sujud terakhir sih, paling nggak kalau sujud terakhir. Sekiranya itu terlewatkan atau mungkin agak kepanjangan, ya bisa Bapak Ibu bacakannya setelah salam. Oh, Ya, setelah setelah salam. Itu dari sisi doanya ya. Doa-doa apa saja yang Bapak Ibu bisa bacakan bagus tuh ketika sujud. dalam sujud ya. Iya, betul. Kita dalam salat itu ya, kita dalam Tuh, salat. di dalam sholat justru dibaca doa itu. Iya, ya, betul. Ada ulama yang mengatakan di dalam sholat perbanyak doa. Ketika selesai sholat perbanyak zikir. Ya, betul. Pernah saya dengar. Gitu ya. Baik Bapak Ibu lihat. Yang kedua beliau bertanya, apa fadilahnya? Fadilah dari surat Hud apa namanya? Dari surat Al-Humazah ini adalah peringatan. Peringatan kepada kita agar jangan sampai menjadi orang-orang yang dicela tadi, para pencela, para pengumpat, para penghina. Itu yang pertama. Kedua, peringatan bagi kita agar jangan sampai kita ini mengumpul-ngumpulkan harta untuk semata-mata kehidupan dunia. Itu. Kenapa? Kalau itu dilakukan, maka ada ancaman. Ancamannya apa? Ancamannya hutomah. Ya. Itu hutomah. Iya. Ada sih yang mengatakan bahwa ayat ini bila dibaca menghapus dosa. Sebenarnya bukan ayat ini aja kalau menghapus dosa mah ya gitu ya. Ayat-ayat yang lain juga kalau dibaca sama itu. Tapi secara spesifik, secara khusus pesan dari ayat ini mewanti-wanti kita hati-hati loh, jangan sampai kau menjadi humazah dan lumazah. Apa tadi bedanya Bapak Ibu? Humazah dan lumazah? Kalau lumazah itu dengan ucapan, humazah dengan perbuatan. Nah, jangan ngejek, jangan nyinyir, jangan apa namanya itu bersikap yang menyakiti orang. Itu ya. Di dunia dia dapat, di akhirat dia juga dapat. Gitu ya. Itu Bunda Eli. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo kalau ada. Barangkali ada yang lagi yang bertambah pertanyaan. Boleh Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. Monggo Bun. Insyaallah. Tadi kan untuk dicintai Allah itu kita banyak memperbanyak amalan sunnah Pak Ustadz. Betul. Salah satunya puasa. Nah, puasa kalau Senin, Kemis, terus puasa Daud dan Ayyamul Bid itu kan sudah bisa dikatakan rutin ya Pak Ustadz ya. Iya betul. Sementara yang tadi disebutkan boleh saja setiap bulan itu 3 hari. Ya. Nah, yang saya ingin tanyakan kalau yang tadi itu rutin, kalau yang ini apakah kita hanya insidentil aja Pak Ustadz atau ini juga bisa dirutinkan, misalnya setiap bulan saya 10 hari pertama hari Senin, 10 hari kedua Senin,
kemudian 10 hari ketiga Kamis gitu. Betul. Itu dirutinkan atau hanya apa istilahnya insidental aja Pak Ustadz? Kalau kita rutinnya terganggu misalnya ayamul bid terus ternyata kita tidak bisa berturutan, nah itu dilakukan seperti itu. Makasih Pak. Terima kasih Bunda Ratna. Kami muliakan, puasa 3 hari itu kalau merujuk kepada hadisnya Abu Hurairah yang menyatakan ausoni khalili bitsalatin, ya, bisaumi thalathati yamin kulli syahrin, kan gitu. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan kekasihku, maksudnya Rasulullah menasihati aku, kata Abu Hurairah, untuk 3 hal. Pertama, berpuasa 3 hari dalam setiap bulan. Maka dalam tafsirnya ulama mengatakan puasa 3 hari dalam 1 bulan itu tidak ada ketetapannya, katanya nggak ada, bebas. Mau mengambil secara khusus yang dijelaskan dalam hadis lain yaitu namanya Aimul Bid, boleh 13, 14, 15. Mau seperti yang Bunda Ratna sampaikan, 10 hari pertama di hari Senin, 10 hari kedua di hari Senin, 10 hari ketiga di hari Kamis, misalkan, boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Atau misalkan Kemis, Senin, nggak masalah juga. Jadi kalau tidak ada petunjuknya, ya apa namanya, aturan atau ibadah kalau tidak petunjuknya, maka itu menjadi keleluasan bagi kita, gitu. Kecuali kalau ditunjuk harus hari ini, maka kalau disebut ayamul bid maka tidak bisa tidak, kecuali tanggal 13, 14, 15. Ya. Tapi kalau bilang salah satu ayam kulli syahar, di situ tidak ditetapkan harinya apa, jadi berdasarkan keluasan kita. Misalnya ada orang yang mengatakan saya mau puasanya setiap Senin, pekan pertama, Senin pekan kedua, Kamis pekan keempat. Ternyata di Kamis pekan keempat ada acara, ada masalah, berarti di Senin lagi nggak masalah. Boleh saja. Sesuatu yang sunnah itu tidak menjadi beban. Seandainya ditinggalkan pun nggak masalah. Cuma kan niatnya pengen menambah amalan. Jadi seperti itu Bun. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Sama-sama Bunda Jaratna. Selanjutnya Bunda Ana. Baik Ustadz, silakan ditutup dengan doa Ustadz. Baik, Bapak Ibu mendengarkan. Nah, perjumpaan kita di malam hari ini sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan doa astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adzim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighar. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, amin ya Rabbal. Terima kasih Ustadz. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Makasih Ibu Sampai Ana, jumpa makasih Ustaz. di rapat depannya. Terima kasih Salam Ustadz, sehat, maaf lahir salam batin. Selalu Ustaz. Sehat selalu. Jinet, Assalamualaikum. Jinet, sehat selalu. Makasih Ustaz, makasih Bunda. Sami, Pak Jidan, Bapak Ibu semua. Sehat semua ya. Assalamualaikum, izin les. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.